Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal di siang hari ini akan memberikan info-info yang mantap-mantap, yang positif-positif, tidak tipu-tipu kalian. Yang positif katakan positif, yang negatif saya katakan negatif, yang pahit saya katakan pahit, yang manis saya katakan manis. Akan saya babat habis, jangan putus asa. PP akan PAM kembali. Jangan kena gojekan bandar, manipulasi market. Di sini ada smart money yang selalu menghantam ketika ada level tinggi. Kemudian nanti harganya akan mantul kembali. Sudah biasa naik turun dalam kripto, turun 6%, 7% nggak jadi soal. Yang mana kemarin naik 25%, kemudian turun 6-7% nggak soal. Kita akan mengharapkan cuan ribuan persen kawan-kawan. Namun demikian, kalian tetap saya ingatkan, tetap dior, riset sendiri, risiko masing-masing. Mas Bro di sini tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian, karena dalam dunia investasi apapun pasti punya risiko, apalagi kripto sangat berisiko tinggi. Selalu saya ingatkan untuk kalian, rawe-rawe atas, malang-malang putung, jangan sampai mentas atau minggat. Kita sudah terlanjur nyemplung. Kita harus keluar dari PP setelah kita untung. Perjalanan belum final, ini baru lari maraton, baru start awal. Dan menunggu tanggal 17 besok pemangkasan suku bunga, yang mana diperkirakan akan dipangkas mudah-mudahan dengan banyak hal yang akan saya infokan dari berita-berita Mbak Katram ini. Dan untuk PP secara fundament dengan dukungan orang-orang kuat seperti Mbak Katram, sekarang memposting box fund lagi yang isinya di dalam adalah koin PP. Saya yakin Trump ini sangat mendukung PP dengan secara psikologi dia sangat dekat dengan si GZ Binance, dengan kerjasama Trump Media ataupun perusahaan keluarga Trump dengan USD1 yang berkolaborasi kerjasama dengan GZ Binance, yang mana GZ Binance dedengkotnya PP mempunyai pasokan 24% sepanjang sejarah. Hanya PP yang diakumulasi. Saya rasakan terjadi hal besar di kemudian hari. Dalam permainan ini nggak perlu takut. Dalam dunia kripto udah biasa naik turun, belum 30%, 50%, bahkan turun 90% pun harga bisa kembali lagi. Kalau dulu yang pernah mengalami tahun 2021 dengan gojekannya Shiba, saya yakin PP belum seberapa, dibanting sampai 90%, sampai di dasar jurang betul-betul saya aja mual. Tapi ujung-ujungnya jutaan persen naik di akhir tahun, tepatnya di bulan 11, dan Doge di bulan 12. Ini si Trump saja sampai memoting box yang isinya dalamnya koin PP kawan-kawan. Tunggu dulu BTC, ETH, koin-koin yang market besar dulu. Fase pertama BTC, kemudian ETH, dan nanti akan terjun ke all season penuh. Market cap kecil, market cap gede, yang real project, yang nggak real project, koin ondel-ondel ataupun koin opatapet, semua akan terbang bergiliran naik semua akan, tetapi rezeki masing-masing kenaikan nggak sama ya. Kita langsung bahas di sini yang terjadi apa dalam dunia PP. Market capnya masih di situ-situ aja, tapi holdernya meningkat terus. Kita jangan kena gojekan bandar, walaupun sekarang kondisinya turun, tidak jadi soal. Hati-hati, ini bisa lebih hal yang terjadi lagi buruk, tapi PP akan segera naik kembali kawan ya. Kalau ini memuakkan ini PP ini, waduh, sampai ngundang-undang suhu diundang semua ini, kacau ya. Wah, bagaimana urusannya ini? Sabar kawan, ini berita yang akan membuat market akan pump. Ini lagi-lagi Katram, kebijakan tarif Trump membekukan pertumbuhan lapangan kerja AS. Salah satu lapangan kerja, kalaupun lapangan kerja merosot, itu yang akan menjadikan acuan untuk pemangkasan suku bunga sama si Fed ya. Wah, kebijakan Trump tarif membekukan pertumbuhan lapangan kerja AS
yang mana lagi turun semua, hanya si Fan saja, si Pan ya, si Panpun ataupun si Pompa itu yang lagi ngaceng di PAM. Ya, waduh, bagaimana urusannya ini? Pasar tenaga kerja Amerika Serikat mengalami stagnan setelah sejumlah perusahaan mulai mengurangi perekrutan dan bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja. Hal ini banyak dikaitkan dengan kebijakan tarif yang diancamkan oleh Presiden Donald Trump yang meningkatkan biaya dan menjadi penghalang untuk ekspansi. Apakah ini ya acak-acak dari Mbah Trump supaya Powell pangkas suku bunga? Yang penting perusahaan pada bonyok, asal kantong dia tebal apa gimana urusannya. Hanya bercanda kawan. Ini dampak kebijakan tarif terhadap industri. Industri yang terkena dampak meliputi manufaktur, grosir dan retail serta sektor energi. Julie Robin, CEO dan pemilik bersama Airquaker Davis, produsen pedal gitar yang berbasis di Akron, Ohio, mengungkapkan bahwa sebelum kebijakan tarif Trump diberlakukan, perusahaan berencana untuk merekrut 3 hingga 4 pekerja tambahan untuk kelompok kerja yang beranggotakan 35 orang. Namun kini mereka terpaksa memberlakukan pembekuan perekrutan. Robbins menambahkan bahwa perusahaannya tidak dapat merekrut lebih banyak pekerja untuk mengembangkan bisnis kecuali ada kestabilan kebijakan dan prediktabilitas biaya. Saat ini mereka terpaksa beroperasi dalam lingkungan yang tidak dapat diprediksi dan penuh tantangan. Ini menyebabkan nanti pangkas suku bunga. Oke, kita lihat juga kontradiksi pernyataan pemimpin industri. Udahlah, bla 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 bla. Pokoknya Scott Bassett, sekretaris pembendaraan AS Serikat, memberikan komentar yang berbeda. Menurutnya, meskipun ada perusahaan yang mengatakan bahwa tarif telah menguntungkan bisnis mereka dan mereka berencana untuk meningkatkan pengeluaran modal serta merekrut lebih banyak pekerja, banyak pemimpin industri yang merasa khawatir untuk merekrut lebih banyak pekerja karena ketidakpastian ekonomi. Ya, ini mungkin jurus maboknya si Trump ya. Antisipasi penurunan suku bunga oleh Fed. Penurunan dalam pasar tenaga kerja ini telah mendorong para ekonom untuk mengantisipasi bahwa Fed AS akan menurunkan suku bunga untuk pertama kalinya pada tahun 2025 minggu depan. Kebijakan tarif yang tidak menentu ini telah menciptakan banyak ketidakpastian di kalangan pengusaha dan investor yang pada gilirannya mempengaruhi keputusan mereka dalam perekrutan dan ekspansi. Waduh, ini akan dipangkas mudah-mudahan kawan ya. Jurusnya si Trump ini ya, dia acak-adut nih, masih ada gap aja sama yang belum sinkron sama Fed ya. Mudah-mudahan akan dibahas suku bunga yang tanggal 17 si Fed akan pidato. Mudah-mudahan tidak keong racun yang keluar tapi madu ya. Aduh, yang mantap pokoknya ya. Mudah-mudahan akan dipangkas. Kita akan cuan semua ya. Kita harus sabar. Tunggu tanggal 17 di pidatonya si Fed, si Powell yang FOMC meeting tanggal 17 kawan ya. Kita lihat mengenai koin CPP andalan kita bagaimana. PP lagi berada di segitiga simetris yang sangat besar ini. Kalau ini nanti sudah jebol, sudah mengerucut di pantat sini, kemudian pangkas suku bunga nggak tanggung-tanggung, crot, tidak ketulungan, tahu-tahu crot. Aduh, jangan sampai CL sebelum kita menang ya. Semua memang kondisi lagi dalam penurunan. Biasa manipulasi benar-benar ya. Hanya ini si koin PAN pun juga sudah mulai kendor rupanya.
ya sudah mulai kendor, sudah mulai TP-TP. Ya ini nanti kalau udah terkena likuidasi ya habis tahu-tahu dibanting, karena BTC, ETH, PP yang lain turun semua. Ini kemungkinan yang pasang leverage tinggi di sini dia tambah modal supaya kena likuidasi untuk mancing orang masuk di pucuk. Kalian bisa bahaya beli koin tuh yang lagi longsor turun ya. Kita juga lihat koin saya ini, wah lumayan agak ngaceng dikit, koin plasma ya. Beli harga 8.000 lumayan, ini marketnya masih kecil ya karena masih 4.000-an rankingnya, seakan sahul untuk jangka panjang. Kemudian Polygon dibanting dalam, ini saatnya untuk masuk, nggak perlu takut karena ini koin yang bagus menurut saya ya. Dengan bangga mengumumkan John Egan, mantan kepala kripto Strip ya, sebagai Chief Products Officer Polygon Labs ya. Ini orangnya ya, jadi makin jos saya rasa Polygon Lab ini ya, bosnya sekarang. Kita akan masuk di Polygon, bukan koin kaleng-kaleng. Layer 2-nya 2 ETH yang belum terbang tinggi, ini salah satu koin yang saya incar untuk cuan lumayan. Mudah-mudahan 10.000 aja, nggak usah berhayal kan, saya gunting udah cuan luber lah ya. Mungkin itu yang saya sampaikan di siang hari ini ya. Kita harus sabar, memang kondisinya kita yang ikut market, bukan market yang ikut kita ya. Kalau lagi dibanting seperti ini mau ngomong apa, tapi kalau lihat peer and tweetnya masih netral kok, nggak ada orang ketakutan, masih di 50 ya. Kemudian all season index-nya 70, masih jauh. Nanti kalau udah masuk 90 di area biru ini baru kita akan cuan luber. Oke, siang hari ini mungkin itu aja yang saya sampaikan. Tetap santai, tetap slow ya, riset sendiri. Ucapan Mas Bro, jangan kalian telan mentah-mentah. Dalam dunia kripto berisiko tinggi, Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian, semua tanggung jawab masing-masing. Yang sudah cuan banyak, yang masih sangkut banyak dalam dunia kripto itu biasa tumpang-tumpangan uang ya. Ada pemenang, ada juga korban. Kalau kalian masuk komunitas, cari tahu di mana posisi masuk, jangan ngasal ya. Harus masuk kondisi, kalau kripto itu udah kondisi babak belur, bonyok jadi bubur, jadi abu, sudah longsor, kalian beli aja di saat bawah. Itu pun koinnya nggak sembarangan, harus yang bagus. Ketika sudah terbang, udah cuan berapapun kalian TP, karena suatu saat pasti akan turun kembali ya. Apalagi koin-koin yang meme koin yang kentut-kentut bahaya. Kalau PP saya rasakan bermasa panjang, saya nggak takut ya, turun serok untuk saya, tapi kalian jangan ikut-ikutan. Mungkin itu yang saya sampaikan di siang hari ini. Tetap semangat, tetap yakin rezeki gak akan kemana. Pertarungan baru akan masuk final di akhir tahun, dan satu hari lagi akan pangkas suku bunga FOMC meeting terjadi tanggal 17 di bulan ini, dan Powell akan pidato. Tadi Trump sudah ngacak-ngacak dengan perusahaan, dengan tarif dagangnya, mana yang banyak perusahaan yang tidak bisa memberikan lapangan pekerjaan, dan dengan menurunnya pekerjaan itu salah satu acuan untuk Fed untuk pangkas suku bunga. Oke, yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah. Yang belum subscribe untuk subscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal, Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cos.